nggak ada ya, atau mungkin belum ada ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mungkin bisa ditayangkan LCD. Yang pertama tentang ibadah senior. Ya, ibadah senior akan diadakan pada hari Senin tanggal 22 April pukul 10 bertempat di GKMI Bandung, dan pembicaranya Bapak Pendeta Yanuar. Dan setelah ibadah akan ada pemeriksaan kesehatan berupa cek tensi dan tusuk jarum oleh Dr. Dedi. Terbuka untuk umum, ditunggu kehadirannya ya. Bisa diperhatikan jamnya jam 10 pagi. Kemudian ibadah Yud akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 April dengan pembicara Bapak Andre Setia. Temanya anak zaman now memaknai kebangkitannya. Diambil dari Roma 6 ayat 8 sampai 14 pukul 9.30 di gedung PPA. Ditunggu kehadirannya. Kemudian Persekutuan Keluarga Kopo Permai akan diadakan pada hari Selasa tanggal 23 April pukul 18.30 bertempat di rumah Omalina, Kopo Permai Blok 29A nomor 17. Ditunggu kehadirannya. Kemudian dari sekretariat ada seleksi calon mahasiswa teologi asal GKMI. Telah dibuka seleksi calon mahasiswa teologi asal GKMI. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Maret sampai 26 April, dan info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Diaken Valentina atau TU Ibu Siska. Kemudian laporan keuangan saldo Februari tahun 2024 itu 4 juta dan ada pemasukan 74 juta sekian, pengeluarannya 65 juta, ada surplus 9 juta, jadi ada saldo Maret 13 juta sekian. Terima kasih untuk dukungan dari jemaat sekalian atas persembahannya. Kemudian berita ulang tahun yang berulang tahun Ibu Ratna Sari Borusi Tanggang tanggal 7 April, Ibu Citra Hotmahita Sijabat tanggal 8 April, Saudari Tiur Sri Lestari tanggal 9 April, Ibu Eunike Trisnawati 10 April, Ibu Nurlela Luman Raja 10 April, Saudari Gabrielia Louis Wirya Hanjaya tanggal 10 April, Bapak Subur Hartanto tanggal 11 April, Rantilian Waumel 11 April, Warnania Daci atau Ibu Warni 12 April, Ibu Vivi Indawati 13 April, Ibu Fitri Handayani Pasaribu 13 April. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Setelah warta ini akan ada penyampaian laporan yang akan disampaikan dari sekretariat dan bendahara. Kami persilakan sekretariat. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berkenaan dengan rapat kerja komisi dan majelis di 24 Februari 2024, kami dari tim kemajelisan akan mencoba untuk memaparkan hasil-hasilnya, namun hasil-hasil akan dipaparkan secara bertahap dan minggu ini akan dimulai dari sekretariat dan bendahara. Adapun dari sekretariat, yang pertama Bapak Ibu, sebagai informasi jumlah jemaat terdaftar per Januari 2023 sampai Maret 2024 di GKMI Bandung itu ada 294 jemaat. Jemaat yang di luar kota ada 21 orang, kemudian atestasi masuk ada 2 orang, atestasi
atestasi masuk ada 9 orang, atestasi keluar 2 orang, dan baptisan ada 11 orang. Adapun grafik kehadiran jemaat, ini grafiknya ibadah 1 dan 2 juga ibadah gabungan per Oktober sampai 24 Maret 2024. Grafiknya bisa ditampilkan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari 294 jemaat yang terdaftar, Bapak Ibu yang hadir tuh sekian. Kira-kira per minggu 50 sampai 60 orang. Nah, untuk itu akan diadakan pendataan ulang jemaat Bapak Ibu. Jadi nanti mohon kesediaan Bapak Ibu untuk juga mengisi Google Form yang akan sekretariat kirimkan, dan kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus aktif, hadir, setia, dan juga mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja. Kemudian yang kedua dari bendahara, silakan. Ya, saya lanjutkan dari bendahara. Ini hasil raker kemarin. Itu ada evaluasi KAS GKMI Bandung tahun 2023. Penerimaan KAS tahun 2023 itu terdiri dari, ini di sini per bulan, jumlah ibadah, kolekte di penerimaannya, terdiri dari kolekte, perpuluhan, dan syukur, dan lain-lain. Nah, ini dari kolekte yang didapat tiap kali ibadah. Rata-ratanya 1.600.000, jemaat yang memberi perpuluhan kira-kira 23, rata-ratanya di 19 jemaat yang memberi perpuluhan. Kemudian syukur dan lain-lain sekian 45 jutaan, dan total penerimaan 769 juta. Selanjutnya, pengeluaran tahun 2023 itu terdiri dari sekretariat dan bendahara, kemudian honor tunjangan. Honor tunjangan ini terdiri dari honor macam-macam, kemudian termasuk PK, biaya perjalanan, kalau ada PK tamu dan lain-lain ini termasuk di sini. Departemen misi, ini waktu yang lalu ada kunjungan ke keluar ya. Kemudian Departemen Penata Layanan, totalnya sekian. Departemen Diakonia, ini ada yang kosong-kosong, nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian Departemen Pembinaan Warga Gereja, ibadah khusus, ini kalau ada kematian atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian rumah tangga gereja, ini cukup besar nilainya karena itu pembayaran listrik, ada angsuran rumah, angsuran mobil, perbaikan gedung gereja, pengecatan, ada bocor dan lain-lain. Multimedia ini hanya sedikit. Kemudian pengembangan ekonomi belum ada pengeluaran, semoga nggak ada ya. Departemen Sumber Daya Manusia juga belum ada. PPA ini selalu kita beri 5 juta rupiah per bulan, dan ada beberapa THR. Kemudian lain-lain ini macam-macam ya. Dan totalnya 803 juta rupiah. Selanjutnya, ya ini dilihat dengan grafik mungkin lebih jelas. Ini yang tadi kami sebutkan, ini kolekte, ini perpuluhan, dan ini persembahan syukur dan lain-lain.
Ya, totalnya tadi 750 sekian. Selanjutnya pengeluarannya ini dari grafik mungkin lebih kelihatan ya. Jadi pengeluaran dari ini yang paling tinggi dan RTG. Selanjutnya ya, ini pemasukan, pengeluaran dan saldo per bulan di tahun 2023. Sebentar, yang tadi dulu. Ini di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Yang biru ini pemasukan, merah pengeluaran, dan hijau ini saldonya. Ya, ini saldonya segini, dan ini saldonya segini. Ini makin turun. Ya. Ini kenapa turun? Karena ini di sini ada pemasukannya yang totalnya turun, tapi pengeluarannya tetap. Ya. Nah, di sini udah mulai naik tapi turun lagi. Ya. Jadi saldonya ini bahkan sampai ada yang minus ya di sini. Nah, di sini kami juga berusaha mengurangi beberapa tadi seperti ada diakonia dan PWG, komisi-komisi itu ada beberapa yang di bulan-bulan ini kami tidak bisa memberikan subsidinya. Ya. Demikian, selanjutnya. Ya, pengeluaran gereja ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pengeluaran gereja terdiri dari pengeluaran rutin, ini ada honor-honor, dana pensiun, ini iuran BPJS, PK, ya, listrik, pastori, listrik gereja, telepon gereja, iuran-iuran sinode, PIPK, berita GKMI, PGIS, ada satu lagi saya lupa, kelewat tertulis di sini. Kemudian subsidi PPA dan pengeluaran-pengeluaran per departemen. Kemudian pengeluaran yang langsung digunakan ini maksudnya gini, dananya didapat dari persembahan jemaat dan langsung dipakai keluar dari kas gereja. Ini ada beberapa persembahan yang langsung, jadi ini tidak termasuk yang tadi saya tulis di tabel tadi. Ya, ada kita waktu bulan Februari ada persembahan untuk MWC, kemudian ada untuk hamba Tuhan Emeritus, ada masa raya Paskah, HUT, Natal, dan kegiatan-kegiatan lain seperti baksos dan lain-lain. Itu di luar tadi. Selanjutnya, jadi kesimpulannya mungkin jemaat perlu pemahaman persembahan perpuluhan dan dukungan dari jemaat sekalian demi kemajuan pelayanan GKMI Bandung. Ya. Dan bila ada acara-acara khusus maka akan dibuat atau diadakan pencarian dana, bisa dalam bentuk pembagian amplop atau usaha dana lainnya. Demikian. Ya, terima kasih untuk dukungan dari jemaat sekalian atas dukungan doa, dana yang diberikan kepada GKMI Bandung. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Jadi kita udah mendengarkan banyak sekali pengumuman sebagai laporan pertanggungjawaban Majelis GKMI Bandung juga ya. Jadi mohon perhatiannya dan sebentar kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, kita angkat puji-pujian kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Allah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bersyukur selalu buat
bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu, kami sambut untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian ini. Katakan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Dan takkan ku atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Ku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Ku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu
Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yesaya di pasalnya yang ke-30 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kiranya penuh dengan sukacita dari Tuhan melimpah dalam hidup kita, karena kita juga sudah boleh melampaui ya bulan Maret, bahkan juga di minggu terakhir kemarin kita merayakan Paskah, hari kemenangan kita, dan sekarang kita sudah ada di bulan April ya. Biarlah juga bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan yang selalu kita rasakan mengalir dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, tadi juga sudah dipaparkan ya apa-apa yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan keluarga besar GKMI Bandung ya, dari sekretariat ya, dari jumlah jemaat yang ada 294, tapi kalau kita lihat kadang yang bersekutu masih sangat jauh sekali dalam kehadirannya. Karena itu ya, saya sebagai gembala jemaat, saya mendorong, memberi semangat, memberi motivasi bagi kita sekalian Bapak Ibu untuk juga memiliki rasa ya persekutuan kita, keluarga kita di GKMI Bandung ini dengan ya kehadiran kita. Jadi juga boleh ajak-ajak teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin Bapak Ibu tahu keberadaannya dimanapun. Yuk mari kita bersama-sama bersekutu supaya ruangan ini tidak hanya menjadi ruangan yang dihadiri oleh kecoa, nyamuk gitu ya, tapi dihadiri oleh umat-umat Tuhan ya. Jadi karena itu mari ajak-ajak Bapak Ibu supaya juga kita bisa lebih lagi bersekutu. Dan juga tadi kita sudah dengarkan bagaimana juga struggle-nya ya, berjuangnya kita dalam mencukupkan segala hal yang perlu didukung dalam pelayanan kita di gereja. Ya, tadi saya tidak tahu Pak Haryono itu mungkin nanti bisa diganti warnanya Pak, yang warna saldonya itu biar agak ceto gitu ya, agak cetah gitu. Tadi warnanya samar-samar Pak, burem, walaupun saya tadi sudah lihat. Jadi biar Bapak Ibu jemaat itu juga tahu bahwa gereja kita ini kadang-kadang yang mengalami pasang surut. Kalau kita rapat majelis itu juga sebenarnya berpikir keras bagaimana kita bisa ya terus menjaga perjalanan gereja kita. Dan karena itu dibutuhkan ya dukungan dari Bapak Ibu sekalian, ya dukungan dari Bapak Ibu sekalian bagi perjalanan gereja kita ini supaya bisa terus berjalan. Doa, dana, talenta, tenaga, pikiran dan semuanya itu sangat-sangat sekali dibutuhkan untuk kita membangun ya pelayanan kita menjadi lebih baik lagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama lagi, kita angkat puji-pujian kita lagi.
Kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan yang selalu baru setiap pagi. Katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berkumpulnya buat Tuhan kita. Masih mau nyanyi buat Tuhan kita? Ya Allah yang telah bangkit bagi kita. Kita katakan, Allah bangkit. Mari kita bersorak. Allah bangkit, Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh telah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, gerakanlah kekuatanmu. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah.
di tempat kudusnya. Haleluya buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita angkat sebuah pujian. Kau Bapa yang mengasihi. Kita mau angkat pujian ini sebagai bentuk pengagungan Bapa kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jalanku
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama kami hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Oh, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Katakan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Biarlah ini menjadi suatu kenyataan yang mewujud hidup kami ya Tuhan, bahwa kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi, bahkan juga memuliakan Engkau di dalam segala kisah perjalanan hidup kami. Dan hal itu juga semakin boleh terjadi ketika kami juga selalu rindu untuk merenung-renungkan firman-Mu. Dan di dalam perenungan itu juga boleh terus mengajak kami mengalami pembaharuan di dalam segala kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di saat ini kami juga akan kembali mendengarkan permenungan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu hati dan pikiran kami boleh dibuka, sehingga firman yang kami dengarkan perenungannya ini menjadi firman yang juga boleh mengubahkan arah kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami bukan hanya sekedar menjadi manusia yang ada mengisi setiap ruang-ruang yang ada dalam kehidupan di dunia ini, tetapi lebih daripada itu kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mempersaksikan Kau. Karena itu Tuhan, izinkan hamba-Mu ini yang telah membaca, telah mempersiapkan dan akan memperkatakan kepada umat-Mu di tempat ini, biarlah semua yang akan disampaikan boleh juga seturut kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di ibadah kita di minggu pertama di bulan April ini, yang diambil dari 1 Yohanes di pasalnya yang ketiga, di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara dan Saudari dapat mempersiapkan Alkitabnya dan menemukan dari Perjanjian Baru dari 1 Yohanes di pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan tema kita pada minggu ini adalah menjadi anak-anak Allah. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, juga mau merenungkannya dan juga mau melakukan ya firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ya Bapak Ibu, kembali saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa minggu yang lalu kita baru saja ya tanggal 31 ya benar ya, 31 Maret kita baru merayakan perayaan peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus ya dari kematian. Sehingga disitulah kita juga memperoleh keselamatan ya, artinya maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari ya, tapi ada hal yang menarik juga yang boleh kita refleksikan dari kebangkitan Tuhan itu. Ya, dengan terang tema kita menjadi anak-anak Allah ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau saya boleh menawarkan kepada kita sekalian untuk mengajak kita boleh berefleksi, nah paling tidak kebangkitannya itu sesungguhnya ada poin penting di situ, bukan hanya bicara bahwa kita menerima keselamatan. Tetapi dalam kebangkitannya itu sesungguhnya itu adalah sebuah keadaan atau situasi yang menarik diri kita kembali ke dalam rahimnya dan dilahirkan kembali menjadi anaknya. Kalau saya boleh berefleksi Bapak Ibu, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan itu sesungguhnya itu adalah sebuah peristiwa yang mengajak atau menarik kita untuk kembali masuk ke dalam rahim Allah ya. Ya kalau kita imajinasikan berarti ke dalam kandungan ya, bukan kandungan ibu tetapi dalam kandungan Allah ya. Dan ketika ada di dalam kandungan Allah itu dan di sana kita akhirnya dilahirkan kembali. Nah, ini ada hubungannya dengan tema kita dengan ayat yang kita baca tadi tentang anak-anak Allah yang muncul dalam ayat-ayat yang dikatakan dari ayat yang pertama tersebut ya, dan juga beberapa kali muncul dalam pasal 3 ini. Nah, karena itu juga Bapak Ibu berarti ketika kita merayakan Paskah itu sebenarnya sama, kita itu sebenarnya kembali kepada fitrah kita. Ya. Fatoro kalau dalam bahasa Arabnya itu fitrah. Ya. Fitrah itu apa? Nah ini kita kan saudara-saudara kita ini kan sedang merayakan, nanti lebaran itu kan kembali ya menjadi suci dan segala macam. Nah sebenarnya kalau kita boleh refleksikan Paskah itu sesungguhnya adalah panggilan untuk kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah itu artinya kembali ke asal muasal kita. Kembali kepada hakikat kita. Yaitu siapa? Bahwa kita ini adalah imago Dei. Gambaran dan ciptaan Allah. Rupa Allah. Bukankah itu sebenarnya tujuan Allah datang ke dunia ini? Ingin memulihkan citra Allah yang ada dalam diri kita. Yang rusak dan dirusak oleh dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah oleh karena itu sebenarnya Paskah itu sebenarnya hari kemenangan kita dan sesungguhnya itu setiap minggu kita peringati dalam ibadah minggu. Makanya sesungguhnya di dalam setiap perayaan hari Minggu itu kita dipanggil bukannya sekedar kita beribadah, bukan hanya ini menjadi sebuah keharusan.
Ya. Tetapi di dalam hari Minggu, hari kebangkitan itu adalah hari panggilan untuk kembali kita disadarkan apakah kita sudah masuk ke dalam rahim Allah dan sudah dilahirkan kembali sebagai bayi-bayi yang disucikan dan dikuduskan, sebagai bayi-bayi yang pada hakikatnya, yaitu pada fitranya. Nah, hal ini semakin jelas Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam teks bacaan kita tadi itu. Dalam 1 Yohanes di pasal yang ketiga. Menarik Bapak Ibu kalau kita boleh teliti, kita lihat ya. Di dalam budaya Yunani itu anak itu paling tidak ada 2 kata menyebut anak. Yaitu huios dan teknon. Ya. Huios itu anak, tapi teknon itu juga anak. Tapi arti dan maknanya ini ada berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau huios itu adalah anak karena diambil begitu. Jadi dia bukan anak kandung kita, tapi dia anak yang diangkat menjadi anak kita. Atau kalau dalam bahasa yang lain itu mungkin adalah diadopsi. Ya, diadopsi menjadi anak kita. Ya, dia bukan milik kita sesungguhnya, tapi diadopsi dia menjadi anak kita. Berarti hakikatnya sesungguhnya dia bukan bagian kita, tetapi karena satu dan lain hal kita mengambil dia menjadi bagian kita. Nah, kalau teknon itu berbeda lagi Bapak Ibu. Tapi sama-sama anak, tetapi maknanya teknon itu adalah dia benar-benar anak yang dilahirkan. Ya. Anak lahiriah. Ya. Seperti di sini saat ini ada yang menggendong anak itu, Alvin, itu Moses. Ya, itu Moses benar-benar anak yang dilahirkan bukan oleh Alvin. Ya, tentu bukan Alvin yang melahirkan kan. Tapi anak yang dilahirkan oleh Valen. Ya, tapi bapaknya adalah Alvin pasti. Dan ini bukan anak yang diambil. Ya, tapi memang benar-benar anak yang dilahirkan dari rahimnya Valen. Betul ya Valen ya? Gak main drama kemarin kan, proses lahirnya itu kan pura-pura gitu ya. Gimik gitu enggak kan. Tapi betul-betul dilahirkan. Nah inilah yang namanya teknon itu. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat, nah Pak Rasul Paulus tuh banyak mengambil, memakai juga anak itu dengan kata huios. Ya. Jadi anak yang diadopsi, yang menjadi anak Allah. Tapi kalau kita lihat dalam penulisan 1 Yohanes sampai dengan 3 Yohanes ini, banyak menggunakan kata teknon di situ. Nah jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang pertama itu, di ayat yang pertama dikatakan tadi, lihat betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah di dalam ayat yang pertama ini bukan itu menunjukkan kita anak yang diambil, ya, lalu dijadikan sebagai anak Allah. No, tetapi itu kata anak di situ menggunakan kata teknon. Ini penulisnya menunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar adalah anak yang dilahirkan oleh Allah itu sendiri, sehingga kita disebut menjadi anak-anak Allah. Ini ada pemaknaan yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar ditempelkan menjadi anak Allah, tapi benar-benar dalam artian Allah itulah yang melahirkan kita. Ini pemaknaan yang sungguh agung dan mulia tentang keberadaan kita. Ya, tapi bukan berarti juga huios itu nilai dan kadarnya rendah, tidak ya. Tapi kalau kita lihat di sini, di dalam 1 Yohanes ini, pasal yang ketiga ayat pertama ini, mau menunjukkan tentang siapa keberadaan kita itu. Dalam sebutan tentang anak Allah itu. Bahwa anak Allah ini bukanlah sekedar anak-anak, tetapi benar-benar dalam artian anak yang benar-benar telah dilahirkan Allah. Nah tadi dalam apa? Peristiwa apa? Itulah dalam peristiwa kebangkitannya. Maka tadi di awal saya katakan peristiwa kebangkitan itu sesungguhnya adalah peristiwa yang kalau kita boleh tafsirkan, kita boleh refleksikan, itulah sebagai proses ya Allah itu telah mengambil kita kembali, memasukkan kita ini orang-orang yang berdosa ini ke dalam rahimnya, ya, lalu dirawat dengan semua proses hidupnya, lalu akhirnya dilahirkan kembali dalam peristiwa kebangkitan, yaitu peristiwa kehidupan. Bukankah peristiwa kebangkitan itulah peristiwa kehidupan? Kebangkitan atau pasca itu kan bukan peristiwa kematian. Tetapi kebangkitan itu peristiwa kehidupan. Karena Allah itu hidup.
Nah dengan demikian maka dalam peristiwa Paskah yang baru kita lahirkan itu, kita dilahirkan kembali. Setelah melalui proses kita masuk ke dalam rahimnya Allah. Sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ini satu berita sukacita yang sangat menggelegar Bapak Ibu. Ketika saya coba merenungkan ini, bukan berarti hanya sekedar kita ini orang-orang yang dicangkokkan, diambil, diadopsi, diangkat oleh Allah. Tapi kalau dalam melihat dari 1 Yohanes ini, kita ini adalah anak-anak. Dalam artian, ya bukan dalam arti sesungguhnya masuk ke rahim gitu. Tapi dalam artian kita itu benar-benar dilahirkan oleh Allah ke dalam dunia yang kita jalani ini. Nah karena itu Bapak Ibu ada hal yang perlu kita perhatikan dalam kesadaran kita. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah yang bukan dalam artian diadopsi, diangkat. Tetapi dalam artian dilahirkan kembali. Maka ada hal-hal yang harusnya terjadi dan terwujud dalam kehidupan anak-anak Allah itu. Nah inilah yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang poin pertama tadi. Kita mau diajar di sini, kalau kita perhatikan dari teks kita ini, kita bukan hanya sekedar ditempel-tempelkan, bukan hanya sekedar diadopsi, tapi kita benar-benar dilahirkan ya, dari rahimnya Allah melalui peristiwa kebangkitannya itu. Maka kalau kita menyadari itu, maka teks selanjutnya ya kita melihat di sana beberapa ayat-ayat menjelaskan harusnya inilah yang muncul dalam diri anak-anak Allah itu. Sebagai konsekuensi logis. Perbuatan yang harusnya mengikuti dari keberadaan kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu harusnya memang iman itu bukan iman yang hanya sekedar iman bersyukur. Tapi Bapak Ibu harus sadari ketika kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, diselamatkan, yakin keselamatan kepada Kristus. Sesungguhnya di dalam hal-hal yang sedemikian rupa ada konsekuensi logis yang mengikuti Bapak Ibu. Jadi bukan kepercayaan itu, kepercayaan penerimaan keselamatan itu tanpa embel-embel di belakangnya. Tidak Bapak Ibu, tapi ada embel-embel yang mengikuti dalam wujud laku kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar yes I believe, aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah yakin diselamatkan, sudah selesai titik. No, keselamatan itu sesungguhnya masih belum titik tapi itu koma. Berarti ada kalimat selanjutnya penjelasan dari keselamatan yang sudah kita dapatkan. Termasuk dalam ketika kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Apalagi mengaku anak-anak Allah dengan teks yang kita baca pada saat ini. Bahwa kita adalah anak-anak yang benar-benar dilahirkan dari rahimnya Allah itu sendiri. Apa Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan? Nah ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di sana. Bahwa anak-anak Allah itu harus melakukan apa? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, maka ia harus ngapain? Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kata kunci di ayat yang ketiga ini paling tidak adalah menyucikan diri. Apa itu menyucikan diri Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Paling tidak kalau saya boleh menyampaikan, menyucikan diri itu sama dengan keberanian. Ya, ini keberanian artinya ada memang benar keberanian yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Mengkoreksi diri hari demi hari untuk menjadi lebih baik dan baik. Jadi menyucikan diri itu adalah sebuah keberanian, sebuah sikap. Di dalam hal apa? Yaitu mau untuk dikoreksi dirinya hari demi hari. Bukan hanya dikoreksi di akhir tahun ketika Natal. Ya, kurangnya apa? Ketika tutup tahun, biasanya kita kan kalau tutup tahun ada ibadah tutup tahun 31 Desember, keluarga mulailah mengkoreksi diri, apa ya kesalahannya, minta maaf gitu ya. Lalu gini tekad niatnya ya membikin apa namanya itu resolusi gitu ya. Tapi baru selesai 31, nanti tanggal 1-nya udah kembali lagi tuh. Kembali lagi kepada manusia lamanya. Nah menyucikan diri ini Bapak Ibu adalah sebuah proses yang day by day, hari demi hari harus kita lakukan. Mengkoreksi diri. Dengan tujuan apa? Harapannya kita menjadi lebih baik. Saya katakan di sini bukan langsung mengkoreksi diri
hari demi hari lalu sudah jadi baik. Enggak bisa juga Bapak Ibu. Jadi kita juga harus clear juga di dalam hal ini. Kita memang tidak bisa langsung menjadi orang yang suci begitu ya, langsung benar-benar wah enggak ada lagi hal-hal buruk dalam diri kita. Pikiran kita itu udah lempeng aja terus gitu. Tapi hati-hati juga kalau semua sudah beres lempeng gitu berarti sudah siap tuh untuk dipanggil. Gitu. Saya itu punya teman dulu Pak Pendeta itu pernah cerita. Ya, dia pendeta itu cerita ada dulu ya saudaranya atau apanya itu di Jepara. Ya, tapi kayaknya Pak Subur sama Bu Lydia nggak kenal sih ini kelihatannya ya. Di Jepara itu cerita katanya ibu ini bilang gini, di Pak Pendeta ini nanya, "Bu, kenapa sih ibu kok kelakuannya seperti itu terus ya gitu ya? Kayak ibu ini agak aneh gitu, agak bandel gitu ya. Bandel gitu, agak-agak keras lah gitu ya, nggak bisa diatur." Jadi Pak Pendeta ini nanya gitu loh, ibu itu kenapa sih kok kelakuannya seperti itu, wis dikunjungi, didoakan segala macam supaya bisa ya lebih baik gitu. Tahu jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya itu bilang gini, kalau aku lurus hidupku baik itu aku cepat dipanggil Tuhan. Jadi aku baik-baik supaya agak suwe itu hidupku di dunia ini katanya. Jadi rupa-rupanya itu salah satu kunci Bapak Ibu kalau kita mau hidup lama di dunia ini jangan lempeng-lempeng hidupnya, jangan lurus-lurus gitu ya. Gitu enggak Bapak Ibu? Enggak juga ya. Kalau kita beriman juga kepada Tuhan pun kalau kita dipanggil Tuhan itu kan bukan sesuatu yang membawa kita dalam kemisterian ketakutan toh. Percaya enggak Bapak Ibu kalau kita dipanggil Tuhan? Ya, ada juga yang bilang supaya enggak dipanggil Tuhan itu dalam dirinya itu harus punya penyakit katanya. Penyakitnya apa? Peka. Kalau Bapak Ibu itu peka ya, agak tuli, maka itu buat hidupnya lebih lama katanya. Karena ketika Tuhan manggil enggak denger gitu katanya kan. Katanya begitu joke-nya Bapak Ibu. Jadi kalau peka gitu ya, kupingnya kurang oke gitu ya, pendengarannya cuma 0,5% gitu ya. Jadi Tuhan panggil gitu ya. Ya panggil gitu ya, Jeffrey gitu ya, bukan Jeffrey gitu ya. Ya gitu ya, pura-pura gak dengar, memang gak dengar gitu ya. Oh berarti Jeffrey gak dipanggil, panggil siapa? Pak Oscar, ya Tuhan, wah berarti Pak Oscar duluan dipanggil gitu ya. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan harus peka kita supaya kita gak dipanggil Tuhan. Atau kita jadi ngeyel, kita jadi jadi lama hidup di dunia ini. Tapi ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Kan biasanya gitu juga ya, kalau orang-orang yang baik, hidupnya lurus-lurus, itu biasanya kan kadang-kadang cepat dipanggil Tuhan ya. Ya, tapi kalau ada orang yang males, beribadah aja udah dikunjungin, didoakan gitu, bahkan ditengking, pakai tangan, pakai kaki, udah ditengkingnya gitu ya. Bukan hanya pakai tangan, udah pakai kaki juga ditengking, tapi juga tetap aja bandel. Hidupnya tuh lempeng aja gitu. Bahkan banyak juga ya orang yang udah kayak gitu juga hidupnya berkelimpahan. Kadang-kadang kita tuh sedih ya, ini orang wis ngeyelan, gak dekat sama Tuhan, tapi kok berkatnya akeh gitu ya. Wis malas aku ngikut Tuhan. Mungkin kita juga begitu ya. Tapi kan kita bukan tujuan kita ada di dunia ini kan Bapak Ibu selama-lamanya kan. Nah karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita kalau kita anak-anak Allah. Maka hal yang pertama yang harus kita kerjakan hari demi hari adalah kita perlu menyucikan diri. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini orang suci. Nah ini juga persoalan. Kalau kita sudah merasa kita sudah diselamatkan. Lalu kita menjadi orang yang suci. Nah gak akan ada refleksi dalam hidup kita. Dan ini biasanya bagi orang-orang kudus ini. Orang dari kota kudus itu gak pernah mau menyucikan diri. Gitu? Karena kan kalau ditanya orang dari mana? Pak Oscar ini loh salah satunya, ini orang kudus nih. Ya, orang mana? Orang kudus. Wah gak ada pengakuan dosa itu. Kan dia orang apa? Orang kudus. Wah orang kudus coy. Ini orang Majus ini kan, teman-teman orang Majus gitu kan. Orang kudus itu kan orang dari kota Kudus. Kalau ditanya kan gitu kan, orang dari mana Pak? Dari mana asalnya? Dari Kudus. Wah orang Kudus. Berarti di Kudus tuh kalau ibadah gak ada pengakuan dosa. Karena orang kudus semua, ya enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah merasa selalu menjadi orang suci, nah saya pikir kita enggak akan menjadi refleksi. Tapi itu dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri. Ini bentuk kata kerja juga. Sebuah keadaan yang harus kita kerjakan. Apa itu? Keberanian untuk mengoreksi diri hari demi hari untuk menjadi harapannya lebih baik dan lebih baik. Kehidupan kita itu, kepercayaan kita, kebaikan kita itu harus meningkat level demi level. Iman kita harus meningkat level demi level. Jadi jangan bilang saya sudah believe percaya sama Tuhan. Ya udah iman saya seperti ini. Imanmu mati kalau iman seperti itu. Kalau imanmu tidak pernah engkau sucikan, tidak pernah engkau koreksi, maka imanmu itu adalah iman mati. Imanmu menjadi iman yang kaku. Tuhanmu hanya engkau kenal hanya dalam bentuk yang engkau kerangkeng.
Tapi kalau orang yang menyucikan diri itu, Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Dalam karya-karyanya. Karena itu Bapak Ibu gak tahu di sini, ya setiap hari kita pernah enggak selalu berefleksi sebelum tidur. Sering saya katakan, makanya tolong kalau jangan menjadi pribadi yang kalau mudah terhipnotis kalau kena bantal gitu ya. Kadang-kadang ini banyak ya orang kayak gitu kan, mudah sekali dihipnotis. Bukan dengan uya-kuya gitu ya. Ya. 1, 2, 3 ya kan. Katakan yang perlu kau katakan dan katakan yang tidak perlu kau katakan gitu kan, bukan begitu. Tapi kita kadang-kadang bisa terhipnotis tuh dengan bantal gitu ya, baru gitu ya. Kan ada itu ya istilahnya, kalau di Batak katanya itu ada ya Bu ya, aspemo. Aspemo itu apa Pak, Ibu Simawara? Tahu nggak aspemo? Asal pea modum. Nah, itu ya, artinya apa? Mika tahu artinya itu, aspemo. Asal pea modum, artinya asal terletak. Ada kan orang gitu ya Bapak Ibu ya? Asal terletak aja lah, baru kena bantal gitu ya. Baru kena aromanya bantal, langsung terhipnotis. Pak Danu itu enggak bisa begitu dia. Karena sudah beberapa kali saya tidur bareng sama dia. Tapi bukan berarti saya punya kelainan ya Bapak Ibu ya. Sering tidur bareng sama Pak Danu bukan berarti ada kelainan orientasi, enggak ya. Karena memang tugas waktu itu pelayanan tidur bareng. Jadi saya amatin gitu ya. Tapi aman tidur sama Pak Danu. Yang ngoroknya enggak kenceng. Karena saya duluan tidur, saya enggak dengar ngorok dia gitu ya. Jadi kalau pergi bareng gitu sebenarnya saya pengen cepat tidur duluan supaya enggak teman tidur saya itu tidur duluan. Kalau dia udah ngorok, waduh saya pasti susah tidur itu. Makanya kalau malam tuh langsung cepat tutup mata tidur supaya jangan dia duluan tidur gitu. Kalau dia udah duluan tidur, apalagi ngorok. Dulu saya punya majelis begitu Bapak Ibu. Ngoroknya itu berirama. Waduh itu repot Bapak Ibu. Iya, tapi udah senior nggak mungkin saya tutup hidungnya kan. Ngoroknya itu berirama. Habis itu udah ngorok gitu, tiba-tiba dari bawah juga muncul itu Bapak Ibu. Waduh ini atas bawah ini repot ini. Mau pindah kamar gak mungkin gitu ya. Tapi kita ini kadang-kadang khotbah itu senangnya yang ketawa-ketawa begini ya. Kalau padahal itu poinnya tadi tentang menyucikan diri loh ini. Iya kan? Kalau dia bilang gitu. Nah Bapak Ibu. Nah saya harap kita belajar yuk. Menyucikan diri itu aja Pak. Kalau malam jangan kena bantal tuh langsung tidur. Apalagi setelah doa syafaat. Doanya itu doa Bapa kami itu bisa juga menghipnotis gitu ya. Bapa kami yang di surga, aminnya besok pagi gitu ya. Belum sampai datanglah kerajaanmu, kemuliaanmu, belum sampai situ udah tidur. Besok pagi baru amin gitu kan. Nah, jangan begitu. Tapi mari coba kita berefleksi. Apa yang sudah kita lakukan hari itu? Apa yang sudah kita kerjakan hari itu? Dan apa yang kita niatkan untuk kita lakukan di hari esok kalau Tuhan izinkan. Nah sebenarnya itu menyucikan diri. Sehingga dengan demikian apa? Sesungguhnya menyucikan diri itu bukan bicara tentang harus retreat. Banyak sekali orang bicara tentang menyucikan diri ini, kalau kita ikut retreat, kontemplasi, kita harus hening, pergi ke gunung-gunung, ke tempat yang sunyi, lalu kita berdoa di sana menyucikan. No, menyucikan diri itu adalah keberanian untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku sudah menjadi seperti apa? Untuk namamu, untuk kerajaanmu, untuk kemuliaanmu. Apa yang sudah kukerjakan? Apa yang sudah kulakukan? Koreksi aku Tuhan. Lebih baik Bapak Ibu, minta Tuhan mengkoreksi kita daripada orang lain mengkoreksi kita. Kalau orang lain mengkoreksi kita bisa lebih sakit hati. Ya kan? Yang namanya koreksi itu sebenarnya gak ada yang namanya tidak menyakitkan. Tapi kalau Tuhan yang mengkoreksi, saya yakin Tuhan itu mengkoreksinya dengan lemah lembut. Tapi kalau manusia itu mengkoreksi seringkali dengan kebencian. Ya toh? Mengkoreksinya bukan dalam arti yang benar-benar real. Ya, saya misalnya mengkoreksi Jeffrey, saya koreksi kamu, saya gak suka lihat kamu. Kenapa? Saya gak suka aja lihat gaya rambutmu. Nah itu kadang-kadang ada orang koreksi gitu kan. Apa persoalannya dengan gaya rambut membuat kita bisa mengkoreksi orang? Kenapa? Pokoknya saya gak suka lihat gaya rambutmu itu. Ya, kalau bisa gaya rambutnya jangan begitu. Nah itu kadang-kadang kita mengkoreksi itu tidak dalam core-nya, dalam intinya. Tapi Tuhan mengkoreksi kita, saya yakin itu kepada inti sarinya. Bukan bagian-bagian tepi-tepinya. Tapi Tuhan pasti mengkoreksi bagian dalam. Bukan pada tampilan-tampilan luar kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang pertama di situ. Kalau kita anak-anak Allah yang tadi dilahirkan dari rahimnya Allah. Maka yuk menyucikan diri. Kita berani mengkoreksi diri kita hari demi hari. Sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Naik level iman kita. Dan iman kita bukan menjadi iman yang kaku. Tetapi pengenalan akan Allah kita semakin terus berkembang. Allah yang kaya, Allah yang akbar itu semakin lebih dalam kita kenal dalam kehidupan kita. Orang-orang yang biasanya kenal Allah itu sempit, itulah yang seringkali membuat persinggungan-persinggungan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tapi kalau orang yang mengenal Allah itu secara luas, maka dia akan bisa menghadirkan yang benar-benar damai sejahtera dalam kehidupan di dunia ini. Yang berikutnya apa yang perlu dikerjakan Bapak Ibu kalau kita adalah anak-anak Allah? Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Artinya di sini apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika kita mengkoreksi diri kita tadi di ayat yang ketiga, maka itu akan memunculkan kebersatuan yang abadi dengan Allah, dan kebersatuan yang abadi itu akan menghadirkan kesadaran utuh untuk bertindak seperti Dia. Dalam hal ini apa? Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, en Kristo, di dalam Tuhan, maka orang itu akan menjadi satu kebersatuan, dan akhirnya itu menghadirkan kesadaran yang utuh untuk bertindak seperti Dia. Menjadikan Allah itu menjadi natur yang memang benar-benar ada di dalam dirinya. Kalau dengan kata lain, ia tidak menjadi orang yang bunglon. Ia percaya menjadi orang percaya yang berdasarkan tanggalan. Kalau tanggal muda percayanya tenanan, serius. Tapi kalau sudah di tanggal pertengahan, akhir bulan, percayanya mulai ragu. Ya. Tapi percayanya orang yang bersatu itu adalah orang yang benar-benar dia. Kebersatuan yang abadi. Dan di dalam orang yang bersatu itu maka tadi tidak berbuat dosa. Maka di dalam hidupnya itu menjadi orang yang punya kepekaan. Kepekaan artinya juga di dalam dirinya itu ada alarm. Yang membuat dia bisa menahan diri terhadap semua godaan yang ada. Saya katakan Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita menyalahkan keadaan yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa. Lalu kita mempersalahkan ini karena keadaan, ini karena ada si penggoda, ini karena ada orang yang sedemikian rupa. Enggak Bapak Ibu, kalau kita sudah bersatu secara abadi, karena kita tadi sudah belajar terus menyucikan diri, gak ada yang salah dengan keadaan yang ada dalam hidup kita ini. Gak ada yang salah Bapak Ibu. Bahkan ketika engkau sakit parah pun, engkau pasti kalau orang yang telah bersatu abadi dengan Tuhan, engkau tidak akan menyalahkan sakit yang engkau derita itu. Kalau engkau sudah bersatu secara abadi. Tapi kalau ya tadi ya, kita itu masuk, keluar, ya, masuk kepada Tuhan hari ini, besok keluar, ya. Hari ini masuk lagi sama Tuhan. Karena apa? Oh ini tanggal muda, masuk sama Tuhan. Udah tanggal tua, keluar lagi dari Tuhan. Ya itu. Gimana kita bisa secara abadi? Ya sama ini sebenarnya Bapak Ibu. Janji pernikahan kita. Kita kan menikah, janji pernikahan kita apa? Bersatu, dua menjadi satu. Di dalam hal apa? Dalam suka dan duka. Kelebihan, kekurangan. Kita bersatu sampai kapan? Kebersatuan kita dengan pasangan kita Bapak Ibu. Sampai kapan kebersatuan kita dengan pasangan kita? Sampai maut memisahkan. Dan itu poinnya. Kebersatuan abadi kita dengan Tuhan itu sampai Tuhan nanti memanggil kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bukan hanya dalam masa-masa tertentu. Di ibadah Paskah kita baru datang semangat kepada Tuhan. Wah kayak kemarin itu kan cukup banyak itu. Saya kadang-kadang membayangkan harusnya ibadah minggu seperti itu. Ya penuh terus gitu. Atau kita buat aja nih ibadah kita selalu Paskah setiap minggu gitu ya. Supaya rame terus gitu ya, supaya penuh. Atau tiap minggu itu ibadah Natal. Ada makanan Natalnya gitu ya, supaya rame terus begitu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu kan. Wah kalau hari-hari tertentu, wah kita bersatu kepada Tuhan, datang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan yang real. Datang nomor 1 ya, pulang nomor pertama juga nanti. Gitu kan, setelah dapat bingkisan. Ya harusnya kayak gitu. Persatuan kita itu secara abadi tidak lagi berbuat dosa. Ada alarm dalam diri kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini maaf agak kasar. Orang Kristen tuh boleh enggak pergi ke tempat-tempat yang berbau dosa? Boleh enggak pergi? Hah? Misalnya maaf kata ya, ke tempat lokalisasi. Boleh enggak orang Kristen pergi? Hah? Hanya Pak Danu saja yang boleh. Karena dia kadang-kadang pernah juga masang alat itu di sana ya Pak ya. Pernah cerita kan. Sambil masang Pak Danu semangat kayak masang alat di sana kemarin itu ya. Boleh nggak?
Boleh nggak Bapak Ibu? Ke pub, ke bar, ke diskotik, boleh nggak orang Kristen pergi ke sana Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh kan? Tapi pertanyaannya kamu boleh pergi ke sana ngapain? Iya, bukan jadi ikut gitu kan, icip-icip. Nah itu yang nggak boleh. Pengen tahu pergi ke sana. Orang Kristen boleh nggak bergaul dengan orang-orang berdosa? Bahkan menurut saya harus kita bergaul dengan orang berdosa. Jangan bergaulnya hanya dengan orang suci. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau engkau bergaul hanya dengan orang suci, ya beres. Omonganmu omongan langitan terus. Ya kan? Bergaulah dengan orang berdosa, saya katakan Bapak Ibu. Tapi jangan kamu tertarik menjadi orang berdosa. Tetapi di dalam dirimu ada alarm. Ketika dosa itu memanggil-manggil engkau. Dan engkau terpanggil untuk mengalahkan si dosa itu. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi jangan seperti itu. Saya dulu punya teman Bapak Ibu menulis skripsi. Itu tentang pelacur. Dia teliti itu di pelacuran. Dia tulis skripsinya tentang pelacuran. Gak tahu itu tentang pemahaman apa ya. Tentang pemahaman Tuhan kah atau apakah. Nah, dia hadir di sana. Tapi bukan ikut jadi yang menikmati. Tapi dia menginjili orang-orang tersebut. Dan Bapak Ibu tahu ya, kalau di Alkitab salah satu pekerjaan yang tertua itu adalah pelacuran. Itu pekerjaan paling tua di dunia ini. Jadi bukan hanya pada zaman kita saja ada, tapi di Alkitab pun bahkan ada pelacur bakti. Pelacur dalam arti untuk memuliakan Tuhan itu ya. Bahkan ada nabi yang nikah dengan pelacur. Gitu kan? Nah, ini artinya menunjukkan kebersatuan yang abadi itu menghadirkan untuk kita bertindak ya, seperti dia. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang penting ini. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan dari rahim Allah, maka hal yang berikutnya kita sudah benar-benar menyucikan diri, ada alarm dalam diri kita, maka di dalam diri kita di ayat yang ke-10 itu dikatakan, inilah tandanya. Nah, kata tandanya di situ Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar simbol, tapi kata tanda di situ adalah kata yang menunjukkan sebuah tindakan yang terlihat jelas, aksi nyata. Bukan bicara hanya sekedar klaim bahwa kamu anak-anak Allah. Tetapi ketika engkau mengklaim anak-anak Allah, engkau adalah anak Allah, maka ada tanda yang mengikuti klaimmu bahwa engkau adalah anak Allah. Ya, apa? Ya, bahwa inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, dibedakan dua. Kalau anak-anak Allah itu, maka di dalam hidupnya ada kebenaran. Nah, kata kebenaran di situ, kalau kita baca secara konteksnya dari 1 Yohanes ini, yaitu tentang iman dan juga tentang inkarnasi. Rupa-rupanya teks ini juga menunjukkan ada orang-orang yang dalam surat 1 Yohanes ini, ada orang-orang yang tidak percaya tentang kemesiasan Yesus. Tentang inkarnasi dari Yesus. Makanya ada kalau kita baca di pasal yang pertama itu ada antikristus gitu ya. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada kemesiasan Yesus. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang percaya, maka itu benar-benar terwujud dalam tanda kehidupan kita. Kita memiliki kebenaran bahwa kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ia adalah Mesias. Itu sudah titik, sudah final. Kalau itu harus final Bapak Ibu. Kalau tentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, bagi orang percaya itu harus sudah final. Jangan lagi semifinal. Tapi kalau kita sudah, itu harus menjadi sebuah kebenaran yang hakiki kita pegang. Dan kita siap mempertaruhkan kebenaran itu bahkan dengan nyawa kita sendiri. Nah itu kalau kita mau menjadi anak Allah dan itu menjadi tandanya. Makanya dimanapun itu harus kita wujudkan. Termasuk di dalam segala ruang-ruang kehidupan kita. Termasuk kalau kita sedang makan di rumah makan. Berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Jangan hanya berdoa kalau makanannya enak. Wah, mari kita berdoa karena daging gitu kan. Kita berdoa, kita tutup mata semuanya. Kita berdoa, kita berkati makanan dan minuman ini. Tapi ketika makanannya hanya tahu tempe, ngapain kita berdoa? Ikan asin, apa kita berdoa? Bapak Ibu saya mau tanya di sini, siapa yang makan super mie di sini berdoa? Makan super mie berdoa. Kadang-kadang kita gak berdoa kan, kenapa? Karena bukan nasi. Kadang-kadang definisi kita berdoa itu, makanan itu kalau nasi baru kita berdoa. Betul tidak? Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang saya juga sering lupa gitu.
Kalau makan Indomie gak berdoa gitu kan, karena bukan nasi ini. Padahal itu sebenarnya bisa juga menolong memberi kekuatan, tapi kalau nasi baru kita berdoa. Makan Indomie juga Bapak Ibu super mie berdoa dulu. Ya, karena itu makanan, setiap makanan itu berdoa dulu. Tapi jangan doa makan itu doa syafaat. Ada juga orang gitu kan, lagi makan bersama doa makan tapi dia doa syafaat. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang ada di Papua, di Kalimantan. Mereka sedang dalam keadaan susah begitu ya. Berkatilah presiden kami Joko Widodo dan wakil presiden kami supaya mereka diberikan kekuatan. Ya kan itu panjang banget tuh doanya Bapak Ibu. Berkatilah para majelis, para penatua, para diaken. Berkatilah setiap fakir miskin, anak telantar, janda-janda, duda-duda gitu ya. Tapi juga doa seringkali ya hanya janda didoakan ya. Duda gak pernah didoakan. Ya kan? Doakan juga Bapak Ibu duda supaya juga dudanya benar cari janda. Gitu ya. Nah itu seringkali begitu Bapak Ibu. Ya. Nah kebenaran harus kita tunjukkan dimanapun. Ini harus menjadi karakter kita. Sekali kita percaya sama Yesus, percayalah, tunjukkan. Yesus sebagai Mesias, tunjukkan dalam hidup kita. Dan juga dikatakan di situ, setelah dalam kebenaran, maka orang itu harus memiliki tindakan dan perbuatan apa? Mengasihi. Nah mengasihi di situ bisa diterjemahkan juga dalam kualitas relasi. Mengasihi itu berarti kualitas relasinya itu baik. Dan kalau kita punya kualitas relasi baik, saya yakin kita pasti akan memberi Bapak Ibu. Dan orang yang akan memberi itu pasti karena dia sudah merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Orang yang merasakan kasih Allah karena dia sadar dia adalah anak Allah. Karena dia anak Allah maka dia akan mengasihi. Kenapa dia mengasihi? Karena Allah yang melahirkan dia adalah sumber kasih. Maka dia harus mesti mengasihi. Bukan sebagai tekanan tetapi sebagai wujud yang memang harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang harus kita wujudkan sebagai anak-anak Allah kita, sebagai kita sudah bersuka cita, anak-anak Allah yang benar-benar dilahirkan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, berbuat kebenaran dan kasih menjadi keharusan yang tak terbebani dalam hidup kita. Banyak orang itu berbuat kebenaran dan kasih itu menjadi beban. Tapi kalau orang itu sadar dia adalah anak Allah, maka berbuat kasih, berbuat kebenaran bukan menjadi sesuatu beban dalam hidupnya, tapi menjadi suatu sukacita. Ada enggak Bapak Ibu di sini ketika memberi itu senengnya itu pol dalam diri Bapak Ibu? Ada enggak perasaan seperti itu? Pernah enggak? Saya jujur kemarin beberapa hari yang lalu, ya, ada bapak tua itu saya beli makan ya di rumah makan Padang. Tapi omong-omong Bapak Ibu di Sumatera Barat ada enggak rumah makan Padang? Hah? Kalau Bapak Ibu menjawab ada berarti Bapak Ibu salah. Enggak ada namanya rumah makan Padang di Sumatera Barat. Kalau rumah makan Padang di sana namanya rumah makan Bapak Ibu. Karena ya sudah, tapi kalau di Sunda ini aja ya masih ada rumah makan Sunda gitu ya. Kalau di Sumatera Barat tanya Pak Agus yang dulu pernah kerja di Sumatera Barat. Kemarin beberapa waktu lalu saya beli makan Bapak Ibu. Ya. Ada bapak tua, saya masih mengantri, dia beli. Dia bilang, apa? Dia bilang nasinya ditambahin ya, porsinya ditambahin. Bapak tua, ya memang dari aromanya juga memang sudah gak enak gitu ya. Mungkin udah lama gak mandi begitu ya. Ya gitu dia beli, lalu dia pakai lauk apa? Dia pakai lauk itu hanya daun singkong sama telur. Ya. Lalu si penjualnya, bapaknya tanya berapa? Lalu si penjualnya bilang 17.000. 17.000 kan sebenarnya gak terlalu mahal ya Bapak Ibu ya. 17.000. Nah lalu si bapak itu mengeluarkan duit 10.000. Tapi dengan penjelasan perdebatan begitu. Tadi kan saya bilang nah nasinya tambahin dikit. Iya nasinya tambahin dikit itu jadi 10.000 kata si penjualnya. Berarti kalau gak ditambah gak sampai seperti itu. Tapi karena Bapak minta tambah itu jadi tambah, terus berdebat. Tapi kan tadi saya mintanya tambah dikit, bla 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 gitu loh. Tapi intinya Bapak itu sebenarnya uangnya kurang. Lalu saya bilang, saya kasih kode sama penjualnya. Lalu si Bapak itu menoleh sama saya, lalu dia, enggak gini. Ya udah Pak, gini aja gitu kan, daripada berdebat. Bapak kasih aja duitnya 10.000, nanti kurangnya saya yang bayar. Saya bilang begitu. Nanti saya yang bayar, 7.000-nya saya yang bayar. Oh iya makasih ya. Bapaknya juga berarti gak mau juga dibayarin penuh. Lalu saya bayar Bapak Ibu, saya tambahkan. Ketika itu hal yang sepele Bapak Ibu. Tapi yang mau saya katakan, dalam hati saya ini ada damai yang begitu luar biasa.
damai yang begitu luar biasa. Hanya 7.000 tapi damai itu. Apalagi kalau kita bisa melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi itu, sesungguhnya bukan membuat kita dalam kegelisahan. Tapi ketika engkau mengasihi, berbuat baik, itu sesungguhnya damai akan ada dalam diri kita. Maknyes gitu loh. Kalau katanya orang Jawa itu. Maknyes gitu ya. Dalam hati kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, anak-anak Allah dalam tema kita ini, itu sebenarnya bukan hanya menjadi identitas baru kita. Itu bukan menjadi klaim. Ya kita mengklaim saya anak Allah. Namun itu menjadikan diri kita sebagai pantulan dari Dia, Sang Bapa. Kita diajak untuk memantulkan Dia, Sang Bapa itu, dalam kehidupan kita. Siapa Bapa itu tercermin dari anak-anaknya tentunya. Siapa orang tua kita juga sesungguhnya juga tercerminkan dari kita-kita ini. Ya, kalau orang mau cek siapa nenek moyang kita, siapa kakek nenek kita, juga bisa termunculkan dari siapa kita hari ini. Siapa Bapa kita yang telah mati beribu-ribu tahun yang lalu, sesungguhnya itu terpantulkan dari sikap dan laku kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, bersyukur engkau dan saya sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi bukan hanya berarti bersyukur, tetapi itu menjadi sekaligus menggerakkan kita untuk menjadi saksinya. Siap untuk selalu menyucikan diri, punya alarm, lalu menunjukkan tindakan real kebenaran dan kasih sebagai wujud kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itu untuk bisa seperti itu Bapak Ibu, saya ketemu dengan kalimat yang baik. Orang yang hidup dalam kekelaman akan lebih mudah melihat cahaya. Artinya orang yang sadar tentang masa lalu hidupnya yang kelam, maka dia akan lebih jelas melihat cahaya yang Tuhan berikan. Cahaya keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita merasa fine-fine saja selama kita hidup, menurut saya karya keselamatan Allah enggak ada efek dan dampaknya. Tapi kalau engkau sadar hidupmu itu begitu berat dulu, kelam, maka ketika kau melihat cahaya Tuhan itu, engkau tidak akan menjauh, tapi akan berlari untuk menemukan cahaya itu dan mengambilnya dan menjadikan itu bagian dalam dirimu. Terakhir Bapak Ibu, saya bukan mau menakut-nakuti. Kok saya merefleksikan Bapak Ibu, dunia kita ini sudah semakin tua. Saya bukan berarti mau khotbah tentang akhir zaman ini ya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kok saya berefleksi, dunia kita ini sudah semakin tua. Buktinya apa Bapak Ibu? Tuanya. Semakin banyak keadaan-keadaan yang membuat kita sebenarnya mengalami kegelisahan. Baru beberapa hari yang lalu itu ada gempa di Taiwan. Gempanya sampai 7, berapa itu? 7,5. Sangat besar itu Bapak Ibu. Sangat besar. Ini menunjukkan bahwa memang ya kalau secara pengetahuan ya dunia ini memang akan kiamat tuh kalau inti bumi ini memang berhenti ya. Sehingga dunia tidak lagi bisa berputar pada porosnya. Akhirnya wah semuanya akan hancur gitu ya. Tapi menunjukkan Bapak Ibu bahwa dunia kita ini sudah semakin tua. Dengan segala apa yang terjadi. Coba lihat hawa nafsu. Nabi-nabi palsu menurut saya Bapak Ibu. Sekarang ini bukan lagi tidak banyak yang muncul. Media sosial tuh banyak sekali dipakai dengan nabi-nabi palsu yang muncul. Tidak dalam pengupasan, dalam pengetahuan, dalam pemahaman sudah bisa mengklaim sebagai orang pengajar yang luar biasa. Seringkali dibungkus hanya demi kepentingan kepuasan diri sendiri. Bahkan gereja-gereja yang mungkin palsu pun sudah banyak. Tapi bukan saya bisa katakan mereka, tapi pengajaran-pengajaran yang palsu sudah banyak dininabobokan kita. Karena itu Bapak Ibu, saya bukannya mau mengajak kita supaya wah udah tinggalkan semua hidup kita lalu udah gak usah bekerja, baca firman, berdoa saja di rumah, tunggu ya pengangkatan daripada Tuhan, ya datangnya Tuhan. No. Tapi saya mau mengajak, yuk lihat dunia kita ini yang semakin tua. Karena itu pekalah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, yuk makin nempel dengan rahimnya Sang Bapa itu. Agar dengan demikian kita menjadi semakin lebih jelas dalam perjalanan hidup kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu.
Biar dengan pertolongan-Mu maka firman yang kami renungkan ini boleh juga kami wujudkan dalam segala laku kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Marilah kita mengungkapkan komitmen kemuritan kita, mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang marilah kita juga bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti sudah disampaikan bahwa setiap minggu pertama maka izinkan saya akan menaikkan doa syafaat kita, doa syukur untuk pertolongan Tuhan dan perjalanan jemaat 1 bulan yang lalu, dan juga doa untuk kita boleh menjalani perjalanan di bulan yang baru ini dan yang lainnya juga. Apakah ada juga di antara kita di sini yang hadir sedang dalam keadaan sakit, bisa mengangkat tangan supaya juga nanti saya dukung di dalam doa. Sedang mengalami sakit, Bu Danu sedang sakit, ya Oma sedang sakit, Bu Dita juga sedang sakit, ya. Baik, ya Bu Dita sakit tapi bukan sakit hati sama saya ya, sakit memang karena fisiknya. Ya Bapak Ibu. Nah untuk itu kita akan angkat pujian kita dan kita berdoa juga bersama-sama bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, Tuhan yang berada di awang-awang, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dekat, dan Dia dekat sejauh doa. Karena itu kita angkat pujian syafaat, kita mengantar pujian syafaat kita. Dia hanya sejauh doa. Katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut, kelam kabut menentu hidupku. ingat Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan menggodai hatimu, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, sengsara menimpa. mari bersama-sama ingat bahwa Yesus sesungguhnya tak pernah jauh dari hidup kita. Pernah jauh, Bahkan Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikan kamu. Karena itu berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. berserulah, Memanggil namanya, berdoa dengan penuh kesungguhan. Tuhan akan segera menghampiri engkau. Percayalah,
jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berserulah, berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru memanggil namanya, menghampiri. Percayalah, Tuhan tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami memanggil namamu, dan hal itu kami lakukan karena kami yakin Engkaulah Allah, Engkaulah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan karena itu kami yakin di dalam iman kami bahwa Engkaulah yang paling dan paling mengerti akan seluruh keberadaan kami. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menghadirkan kami, Engkaulah yang bahkan juga yang telah memelihara kami, menyertai kami. Maka sudah seharusnya dan semestinya kami selalu mendekat dan mendekat kepada Engkau. Karena di dalam kedekatan itu juga sesungguhnya kami memperoleh kekuatan yang daripadamu. Kekuatan yang bukan kami temukan di dunia ini. Karena kami tahu kekuatan-kekuatan di dunia ini adalah kekuatan yang fana, kekuatan yang sementara, kekuatan yang bisa berakhir. Tetapi kekuatan yang daripadamu itu adalah kekuatan yang abadi. Karena itu Tuhan, di dalam seru doa kami di awal minggu ini juga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Engkau Allah yang sudah menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami di bulan Maret. Hari demi hari, 31 hari sudah boleh kami lalui dengan berbagai macam kisah, suka, duka, tawa, tangis. Tetapi dalam semua itu sesungguhnya Engkau telah mengiringi langkah perjalanan kami, sehingga kami sudah boleh ada di minggu yang baru ini. Tuhan, Engkau yang telah menyertai di bulan yang lalu itu, berkenanlah juga Engkau menjadi Tuhan, Raja yang juga akan menyertai kami di bulan yang baru ini, di bulan April. Karena kami belum tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi. Tetapi di dalam keberadaanmu itu bersama dengan kami dan kami bersama dengan Engkau. Maka sesungguhnya apapun yang boleh datang, mampu dan dimampukan untuk kami hadapi. Bahkan kami boleh menjadi orang-orang yang tetap bersaksi akan Engkau. Karena itu Tuhan, janganlah menjauh dari hidup kami. Tapi biarlah Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah kami juga mau selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk tidak digoda dan tergoda dengan semua rayuan-rayuan dunia ini. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang juga mengingatkan kami tentang identitas kami, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Biar itu bukan hanya menjadi sebuah klaim sebagai simbol, tetapi itu juga menjadi satu kewujudan nyata. Kami sungguh-sungguh merasakan bahwa kami telah dilahirkan kembali dari rahim-Mu itu melalui kebangkitan-Mu. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami dan sertailah kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini, untuk jemaat-jemaat yang ada, yang Tuhan juga telah sertai, baik yang mereka dekat maupun yang jauh. Untuk setiap anak-anak kami, untuk setiap anak-anak kami yang ada dan dekat dengan bersama kami, bahkan mungkin yang di luar kota, Tuhan kiranya juga memberkati dan melindungi mereka.
Tuhan, hamba berdoa sebagai gembala jemaat di tempat ini yang telah Engkau utus. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, yang mungkin datang pada saat ini, baik mereka yang datang secara langsung maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, tolong mereka apabila mereka saat ini sedang merasakan kegelisahan. Ada kata-kata yang mungkin tidak lagi sanggup untuk mereka ucapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melampaui setiap kata yang kami ucapkan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah lawatan-Mu juga boleh dihadirkan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sedang mengalami kegelisahan untuk perjuangan kehidupan keluarga mereka, mungkin untuk usaha pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah mereka tidak berputus asa, berputus harapan, tetapi tetap selalu yakin dan percaya bahwa dalam setiap perjalanan hari-hari mereka, Engkau sesungguhnya ada bersama dengan mereka. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini Tuhan sedang bergumul mungkin dalam relasi suami istri dengan anak. Ada keretakan, ada mungkin hal-hal yang dalam perbedaan yang membuat mereka sedang berkonflik, bermasalah. Tuhan, hamba mohon Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau mau berbicara kepada mereka. Kalau ada hati-hati yang terlalu dikeraskan dan mengeraskan, Tuhan, biarlah dengan kuasa darah-Mu itu juga hati yang keras itu juga boleh dilembutkan. Sehingga juga dengan demikian benih firman-Mu, benih kasih-Mu boleh hadir, bertumbuh, dan itu membawa pemulihan bagi keluarga mereka. Tuhan, saat ini juga hamba berdoa, kalau di tempat ini jemaat ini juga ada sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa untuk Ibu Danu, untuk Oma Giok, untuk istri hamba-Mu Ibu Dita. Mereka sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah lawatan dan jamahan-Mu boleh berlaku juga atas diri mereka. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menjadi bilur-bilur yang juga menyembuhkan di dalam sakit penyakit mereka. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biar dalam kelemahan sebagaimana Rasul Paulus, justru Engkau juga semakin dinyatakan. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan tercurah pada saat ini. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Berdoa juga bersyukur untuk Pak Rahmat, Pak Aris tepatnya Tuhan, yang sudah boleh pulang dari rumah sakit dan saat ini sedang dalam proses pemulihan di rumah. Biarlah semakin disembuhkan. Begitu juga dengan anak kami Rahel yang sudah boleh kembali ke rumah, biarlah semakin disembuhkan. Dan juga tak henti-henti Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Yuni ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu juga Tuhan menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan ya Tuhan, dalam penderitaannya, dalam kelemahannya. Begitu juga kami berdoa menyebut nama Pak Gunawan ya Tuhan, yang telah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kasihani anak-Mu ini Tuhan. Lawat dan jamalah dia. Berikan kuasa-Mu, berikan yang terbaik daripada-Mu. Berkati juga Bu Lilis Tuhan, yang tentunya ya sudah boleh melayani begitu luar biasa untuk suami yang dikasihi. Berikan kekuatan ekstra bagi dirinya Tuhan. Semangat yang berlimpah-limpah untuk terus juga menjadi istri, ibu yang melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap peristiwa yang boleh datang silih berganti dalam hidup kami, bukanlah Engkau tidak tahu Tuhan, tapi Engkau pasti tahu semua itu. Dan bahkan di dalam semua itu juga ada maksud-maksud baik-Mu yang juga ingin Engkau nyatakan dalam semua peristiwa itu, untuk iman dan kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk peristiwa demokrasi yang masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan, keputusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi keputusan yang benar-benar bukan hanya berasal dari kepintaran, kecerdasan, dari data-data yang ada, dari segala argumen-argumen yang disampaikan. Tapi kami rindu Tuhan, setiap keputusan itu nanti menjadi keputusan yang berdasarkan dari Engkau ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ini juga Tuhan menjadi bangsa yang boleh mempersaksikan Engkau bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena di bumi Nusantara ini Engkau dimuliakan, Engkau dinyatakan. Ada hidup selalu takut akan Engkau. Secara khusus juga bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa ini akan menghadapi liburan secara nasional untuk perayaan Idul Fitri. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Mereka yang akan berpergian disertai, dilindungi, dan nanti juga boleh pulang kembali beraktivitas, bekerja seperti sedia kala. Karena itu berkati untuk setiap bagian-bagian yang ambil bagian
dalam melancarkan mudik di tahun ini Tuhan. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Pimpinlah kami, sertailah kami di dalam bulan yang baru ini. Segala doa syukur kami ini, segala doa permohonan kami ini, kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, dan ampunilah seperti kami, dan janganlah, tetapi lepaskanlah, karena amin. Ya, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita di minggu pertama di bulan April ini. Kami mengundang untuk para petugas boleh maju ke depan. Dan sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita ucapkan syukur melalui doa kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Bapa bahwa penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupannya kami. Hari demi hari Engkau telah memberkati kami selalu baru setiap paginya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat jasmani dan rohani yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh para majelis yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai persembahan ini menjadi pelayanan yang terbaik di tempat ini. Berkati juga kami yang mungkin belum sempat memberi. Biarlah Tuhan di minggu-minggu yang akan datang kami boleh memberi dengan sukacita. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan mengangkat sebuah pujian, Bapakku yang baik. Wajah
Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Teruslah memuji Dia, teruslah bersyukur, dan teruslah bertumbuh serta menyaksikan kerajaan Allah, yakni kasih, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan dalam kedewasaan imanmu yang berdasar pada kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah di dalam damai, dan bawalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh yang Maha Kudus itu ada di dalam saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan bersatu teduh. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kasih Allah kamu sudah selalu baru setiap hari.